akan mulai Ya, agar lebih efektif yang continue. sudah ya yang sudah rawuh dari Silakan, Pak. Kan tutup nih, Pak. Mas, dimulai sudah rekam. siapa Dudi komplit nih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Matur nuwun dumateng Bapak-bapak, Ibu-ibu dari Desa Prener tahap maju yang sudah kersa ngrawuhi undangan yang kami berikan, baik terutama lewat Bapak-bapak pendamping, yang mungkin juga sempat japri dengan saya secara langsung. Matur nuwun sangat sudah meluangkan waktu, juga dari rekan-rekan tim Smedsi Kaspak, nggih. Kaspak wonten Pak Dudi, wonten Pak Irianto, menika wonten Pak Asrul juga rawuh. Kemudian juga niki yang sudah rawuh di sini ada dari Sendang Agung, menika wonten Mas Gendon atau Mas Lustra, wonten Bu Atik ugi Pak Suhardiman menawi tasih. Kemudian dari Ngalang menika wonten Pak Nugroho Edi. Kemudian dari Mulyodadi wonten Pak Arif Yulianto atau Mas Yuli. Kemudian dari Bangun Jiwo tadi ada Bu Fili, tapi sepertinya beliau sedang di jalan, mungkin akan bergabung kembali nanti kalau sudah sampai di rumah, Ji. Baik, agar mengefektifkan waktu karena memang lewat online dan malam hari barangkali nanti Bapak Ibu juga ada keperluan lain sehingga kita bisa sesuaikan. Tidak apa-apa berapapun yang hadir, yang terpenting kita sudah mulai bergerak kembali, pinanggih malih, menyatukan kembali harapan kita semua, keinginan kita semua untuk satu kebaikan yang sudah kita inisiasi di Desa Planner Meniko, yang tentu saja harapannya adalah adanya satu kesejahteraan yang meningkat bagi Bapak Ibu masing-masing dan juga terutama juga yang menjadi target ke depan di masa depan harapannya terbentuk sebuah tokoh desa atau komunitas bersama rekan-rekan Desapreneur, anggota Desapreneur yang berkolaborasi untuk bersama-sama saling memajukan. Dan karena ini sudah tahap maju, artinya mungkin nanti Pak Dudi bisa sekaligus menambahkan dan memberikan pengantar nggih, sebelum kita diskusi. Beliau menyampaikan bahwa tahun ini masih ada pelatihan dan pendampingan, artinya masih ada materi yang akan disampaikan dan juga masih ada pendampingan yang akan dilakukan. Dan tentu saja kita akan saling melakukan evaluasi, mungkin tentu saja setelah Pak Dudi kita akan diskusi dan sebelum diskusi saling menyampaikan. Nanti ada mungkin tiap-tiap desa kami harapkan untuk bisa menyampaikan perkembangan yang ada. Enggak apa-apa, seadanya enggak apa-apa. Ngomong kita sama-sama nanti kita akan saling perbaiki, kita akan koreksi dan coba kita mencari titik solusi yang sesuai dengan permasalahan atau tantangan yang dihadapi oleh tiap-tiap desa. Karena memang nggih mawa desa mawa cara ngoten nggih, mawa tata. Eh, Beda pemerintah desa, beda responnya, beda anggota desa Planner nggih beda beda perkembangannya. Maka nanti kita akan sama-sama mendengarkan sehingga kita bisa merumuskan nanti langkah terbaik termasuk untuk keefektifan pelatihan dan pendampingan yang besok akan kita lakukan. Insya Allah kalau tidak salah sekitar bulan November menurut schedule yang kami terima hingga hari ini. Kalau nanti ada perubahan tentu akan kita informasikan kembali. Makatan pengantar dari saya, mohon perkenan Pak Dudi untuk memberikan pengantar, mungkin tambahan penjelasan sehingga Bapak Ibu rekan-rekan yang hadir bisa mendapatkan tambahan penjelasan yang lebih dari Pak Dudi. Monggo Pak Dudi katur. Ya, matur nuwun Mas Bayu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah matur nuwun sangat Bapak sedaya sudah dan Bapak Ibu ya, sudah berkenan meluangkan waktu di sela-sela kesibukan untuk kita berdiskusi malam ini ya.
Jadi ini saya tidak usah panjang lebar ya. Jadi kita ini ada nganu ya, ada 5 desa. 5 desa itu satu yang Mulia Dadi itu fase maju, kemudian yang 4 itu berarti maju bintang ya, maju kemarin sudah maju. Tapi kemarin saya minta apa namanya dinas koperasi saya pertahankan untuk 1 tahun lagi ya di ACC, jadi semuanya dapat dapat apa ya 3 tahun. Jadi kalau yang Mulia Dadi penumbuhan pengembangan maju, kalau yang lain jadi seperti Ngalang, kemudian Bangun Jiwo, Sendang Agung dan Gilang Harja itu berarti pengembangan maju-maju itu. Jadi majunya double itu. Nah, praktis untuk yang majunya double selain Mulia Dadi ini sebetulnya hanya pengulangan yang kemarin saja. Pengulangan jadi yang kemarin tidak selesai itu nanti akan diselesaikan pada pada apa ya tahun ini semoga bisa segera apa ya terwujud seperti toko yang kita harapkan itu. Sehingga nanti untuk yang Mulia Dadi itu akan tahapannya normal seperti yang 4 desa kemarin, cuma nanti juga dipercepat. Jadi nanti mohon ya kalau bisa ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan nanti di pelatihan bulan November, insya Allah itu sebisa mungkin pesertanya maksimal adalah pengurus toko desa. Nggih. Nanti monggo caranya menghibur gimana. Syukur-syukur 30 itu bisa pengurus toko desa semua. Terus kemudian yang kedua, nanti kita modelnya beda dengan tahun lalu. Nanti akan ada semacam ya Mas Bayu, semacam ada PR dulu sebelum pelatihan itu. Jadi nanti Hmm. review apa yang sudah, jadi tokonya sudah sampai mana, visi misi ada itu nanti ada isi dulu semua, sehingga nanti artinya ketika pelatihan itu tidak lagi dengan kepala kosong, tapi sudah membawa apa yang dikerjakan sebelumnya, sehingga nanti ya sudah pas pelatihan itu nanti langsung aja action. Jadi misalkan ada sesi kurasi, nanti harapannya ya pas sesi itu juga produknya dibawa semua, udah checklist itu, sehingga harapannya konkret itu ya. Jadi selesai pelatihan itu nanti setidaknya sudah dapat lebih dari 50%. Nanti sisanya kurangnya di pendampingan kita kebut tahun ini. Nah, semoga karena ini sudah tahun terakhir, harapannya nanti ada apa ya, jadi sustainability. Jadi jangan sampai kemudian program Desa Planner ini selesai kemudian tidak ada manfaatnya gitu. Harapannya bisa sustainable tokonya pelan-pelan mulai merangkak. Ya nanti insya Allah kita akan secara kekeluargaan tetap ya mungkin tetap akan berkomunikasi, tetapi mungkin tidak lagi secara struktural dengan apa kedinasan itu. Nah saya harapkan semoga apa namanya malam ini bisa menjadi apa ya ya awal yang baik untuk bagaimana kita bisa mewujudkan apa yang kita ingin. Memang tidak gampang ya, saya tidak gampang, tapi ini butuh kerja keras kita semua. Mungkin itu saja nih Mas Bayu. Tidak perlu saya panjang lebar. Baik. Silahkan dilanjut lagi diskusi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dan mohon maaf jika saya banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Dudi atas arahan singkatnya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Dudi, nanti Bapak Ibu di tiap desa baik yang maju maupun maju bintang, artinya akan mendapatkan fasilitas pelatihan dan pendampingan lagi. Pelatihan artinya ada materi-materi yang akan disampaikan. Prinsipnya masih kita diskusikan untuk fix materinya. Nanti kalau sudah oke akan kita sampaikan dan memang karena ya kita berharap ada manfaat wow nggih. Maka harapannya nanti berdasarkan diskusi malam hari ini kita bisa mendapatkan tambahan data tentang kondisi terkini dari tiap desa, kemudian juga nanti materi apa yang dibutuhkan baik pada saat pelatihan maupun pendampingan, sehingga betul-betul nanti ketika sudah selesai desa planner ini artinya secara kedinasan gitu dengan menggunakan bahasa Pak Dudi tadi betul-betul sudah ada dampaknya lah ngoten. Terus le bola-balik kepanggih menika baik pelatihan atau lewat Zoom seperti ini bisa bisa ada manfaatnya. Nggih. Sugeng dalu Mbak Dita dari Ngalang, Bu Vili juga sudah bergabung kembali. Oke. Baik. Nah, Selamat malam Bapak. J nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya agak apa dengan ditutup kameranya lebih lancar nggak apa-apa nanti nggak tidak harus open cam nggak apa-apa disesuaikan lawan. J, baik kalau begitu kita akan mulai sesi diskusi malam hari ini Bapak Ibu semua. Yang pertama kami akan
meminta bantuan Bapak Ibu dari tiap desa, nanti kami panggil satu persatu untuk memaparkan perkembangan yang ada di tiap desa. Kemudian agar nanti juga bisa saling barangkali ceritanya mungkin kayak seperti Bu Vili di Bangunjiwo dengan melakukan lobby-lobby ke pemerintah desa sehingga difasilitasi tempat baik untuk sementara sekretariat dan juga sedang lobby untuk tempat jualan gitu nggih. Sudah dapat order snack dari eh, konsumsi di balai desa lah yang semacam itu barangkali nanti bisa menjadi inspirasi nggih. Semuanya masih berproses, belum sampai semuanya pada tahap ideal. Hanya tentu dinamika masing-masing mungkin bisa jadi masukan antar desa, jadi masukan juga bagi kami di tim Kaspak Makaten. Jadi baik yang pertama kami berikan kesempatan untuk mungkin dari Bangun Jiwa Rumian, Ji, Bu Vili, apakah sudah standby atau masih di jalan, Bu Vili? Halo, Bu Vili? Oh, Bu Vili mungkin belum. Halo, halo, Oh, halo, udah, ya, siap. udah standby. Iya, ya, Sudah standby. Aman ya, Bu ya? sudah Ji, aman, Pak. mohon berkenan memaparkan, walaupun pun di bulan ini nggih sampun disampaikan pas di ini, tapi ini kan pesertanya beda nggih, Bu Vili. Mungkin berkenan menyampaikan kembali perkembangan Yang yang mana, ada. Mas Bayu? J, nopo dinamika yang ada di Jiwa Bakulan hingga hari ini, progresnya apa saja, lobby-lobbynya yang dilakukan apa, fasilitas yang sudah didapatkan. Barangkali mangke ngono lho, Bu, dados inspirasi desa yang lain, "Duh, kok ngonmu entuk, ngon aku kok ora," misalnya. Ngoten niku. Oh gitu ya. Iya dong, Bu. Oke, baik. Monggo, Ibu. Terima kasih Mas Bayu untuk kesempatannya. Ini video aku tutup ya karena takutnya malah nggak lancar ya. Siap. Jadi apa namanya? Yang sudah namanya Jiwa Bakulan kalau dibangun Jiwa. Oke, selamat malam semuanya. Ini saya Filiana yang dari Desa Prener Bangun Jiwo, namanya Jiwa Bakulan. Nah di situ tuh karena ini direkturnya ada nggak nih Mas Bayu? Direkturnya Direkturnya nggak masuk tahu ya, nggak? Bu. Nggak lagi Nggak izin luar masuk ya? kota. Waduh, dia, oke direkturnya lagi di luar kota nggak bisa masuk ya dia. Iya. Soalnya beda waktu kalau sama direkturnya ya. Iya, Jadi siap. ini akhirnya karena Pak Direkturnya itu sedang di luar kota, sedang di luar beda waktu dengan di Yogyakarta. Jadi saya yang tadinya itu ada di bagian apa QRIS, apa kok quality kok jadi QRIS, otakku Gusti Allah. Jadi saya yang naik menggantikan beliau sementara ini. Nah di situ apa ya yang kami dapatkan pada saat terakhir kemarin sama Mas Bayu juga ada rapat yang itu sekitar 80% orang datang itu Mas Bayu. Karena anggotanya kan ada yang aktif banget, ada yang sedang-sedang saja, ada yang sama sekali nggak aktif. Ya sudahlah gitu kan. Ya yang pasti siapa yang mau ayo berangkat kan gitu. Nah, kenapa kemarin itu Mas Bayu aja sampai heran kok bisa banyak ya gitu kan. Ya karena ada apa ya personal touching kalau saya yang saya lakukan adalah apa namanya obrolan harian dengan para anggota di mana mereka merasa lebih dekat dengan anggota yang lain. Yuk kita ngobrol, yuk kita dan tidak harus ngomongin tentang dagangan terus bosan itu Mas. Jadi kita ngomong tentang yang lain, yang asik-asik kayak gitu. Akhirnya pada saat yuk kita ngobrol tentang dagangan, ayo kita maju bareng kayak gitu. Terus untuk lobby dengan pemerintah kelurahan kemarin itu ya pada saat rapat satu
Sepertinya terkendala sinyal. Roger, Bu Vili. Ingin kami sampaikan apa yang ingin kami utarakan ke kelurahan, biar kelurahan tahu gitu. Dan akhirnya memang dari satu langkah seperti itu ternyata memang kelurahan akhirnya connect karena kami ada beberapa yang produknya adalah kuliner atau snack atau makanan, akhirnya ada kemajuan dari kelurahan bahwa halo, masih masuk suaranya? Ini ada kemajuan tadi Bu terakhir dari kelurahan apa tadi? Oke, sorry. Jadi dari kelurahan ada kemajuan, kelurahan itu mengorder snack untuk pertemuan di kelurahan dari desa Prener. Jadi paling enggak gini Mas, paling enggak ya kita ngelarisi nggone dhewe gitu loh. Kita ngelarisi tempat kita sendiri, kita putarkan ekonomi itu di dalam kelurahan sendiri dulu. Dari memberi contoh ke yang lain dulu bahwa ini loh kita dipercaya oleh kelurahan sendiri gitu loh. Sebelum kami loncat keluar gitu. Walaupun sebenarnya para anggota di desa Prener di Bangun Jiwo itu kayak seperti Sarasa Tegel, Sajajem itu tuh udah mereka tuh udah punya pasar yang besar seperti Pak Paijo yang kayak tumpuk itu juga Mbak Wulan juga makanan itu juga punya pasar-pasar. Jadi masing-masing dari kami itu sebenarnya udah punya pasar-pasar tersendiri. Seperti Mas Ma'ruf di mana beliau jualan jadah tempe itu juga sudah punya pasar tersendiri. Tapi kami akhirnya apa ya menjadi satu wadah di Jiwo Bakulan untuk yuk kita maju bersama untuk bagaimana kita sharing tentang apa ya bagaimana kita sharing tentang marketing kami. Ayo mungkin marketing yang Rumijo lakukan itu bisa dilakukan oleh Sajajem atau sebaliknya kayak gitu. Terus yang fasilitas yang didapat dari kelurahan adalah kamera. Kami sudah mendapatkan kamera, mendapatkan lighting, terus Sudah ada diterima berarti Bu ya? sudah diterima, sudah ada. Terus Itu urunan atau dana dari desa Bu? dana dari desa dong, nggak urunan. Ini aja pada saat pertemuan kami itu ternyata dapat jatah kan dari kelurahan, kami nggak tahu, terus kami urunan makanan. Jadi benar-benar Oh, ya kayaknya urunan baik. Jadi kami bahkan tidak berpikir untuk minta dana dari desa yang ayo kita minta bantuan. Enggak seperti itu. Ayo kita maju bersama bareng-bareng. Kalaupun memang ada dari kelurahan itu untuk sesuatu yang lain yang lebih besar gitu. Enggak cuma kalau oke cilik-cilik kok minta bantuan itu tuh kayak sayang aja kenapa hal yang kecil aja kita minta bantuan padahal kita mampu gitu. Terus ini lagi mengajukan untuk tahun depan itu untuk toko offline-nya. Toko offline kalau tab kayaknya udah dapet deh, aku lupa. Nanti tempat saya iya tanya ke yang di dekat tempat ya. puskesmas itu tuh Bu katanya. Itu dekat puskesmas untuk kantor, Mas. Lagi untuk Tapi nanti kantor. ada toko offline-nya ada di Sekar Mataram. Oke. Saya isi-isi nih maksudnya kayak perabotan nih kayak meja, rak, lemari kayak gitu. Kita tinggal masuk gitu. Oke. Ya. Mm. Oh, itu ada alokasi dana sendiri dari desa begitu Iya, ada. untuk desa Iya, planner. iya ada. Oh, Kemarin kami disuruh mengajukan apa dana untuk seperti itu. hmm, iya. Termasuk jatah Untuk snack atau yang dapat nggak Bu? iya, ternyata dapat. Padahal kemarin kami urunan dengan sukarela. Menyenangkan Eh, sekali sebenarnya. Nah Baik. itu yang bisa saya sharingkan ke teman-teman di sini. Oke. Artinya kalau secara nopo yang pemasar khususnya belum ada berarti ya Bu ya?
masih baru nggih lobby dengan pemerintah desa setempat gitu ya. Yang mandiri yang ngelola pemasaran sendiri belum ada nggih? Belum bareng-bareng belum ada, tapi kami ada IG, sudah ada IG, sudah ada website. Nah itu masih butuh lebih kencengin untuk konsistennya di situ karena memang masing-masing dari kami itu punya kesibukan dengan kehidupan masing-masing gitu Mas. Nah itu Nggih, nggih, masih nggih. kita masih naik turunnya di situ. Yuk siapa sih yang mau legowo untuk ngurus yang Nggih. A, yang B kayak gitu sendiri-sendiri karena kalau semua kan biasanya gini Mas untuk perkumpulan atau apa ya ini namanya ya. Ini apa toh Desapreneur itu kan kami kumpul ya. Itu Nggih. biasanya sing ditunjuk apa ketuane, apa direkture. Ya. Nah, di sini tuh kami sedang belajar, ayo nggak usah apa ketuane, ayo kita belajar bareng. Kita punya bagian masing-masing, porsi masing-masing untuk maju bersama kayak gitu. Tapi ya itu masih belajar gitu loh Mas di Nggih, nggih. situ. Masih Baik. harus bersemangat lagi. Nggih, nggih, nggih. Kalau potensial dari teman-teman anggota dari Jiwa Bakulan yang kira-kira bisa dioptimalkan di pemasaran, sudah dipetakan, Bu? Sudah Hmm. ada kayak Mas yang sudah berpengalaman ya. Ada Mas Ma'ruf, terus kemarin sih untuk IG-nya itu kami mencoba untuk lobby dengan anggota-anggota yang muda-muda itu loh. Nggih, Kan nggih, kami nggih. ada anggota yang muda yang umur 16 tahun, 18 tahun gitu. Oke. Seperti Siap, siap. Kaca itu kan dia umur 16 tapi dia punya produk tempe burger gitu. Untuk yang Hmm. 18 kan si Abram itu dia punya Oke. dia bikin musik gitu loh. Ya, baik, baik. J, baik. Terima kasih Bu Feli. Nanti sekedar catatan juga dari kami dari tim. Mungkin nanti sebelum kita saling diskusi, nggih. Napa untuk pelatihan besok, monggo nanti Bu Fili bisa menyaring lagi. Ya syukur-syukur yang sudah aktif itu bisa hadir semua. Dan termasuk tambahan kemungkinan rekan, terutama yang kerso nanti banyak fokus ke pemasaran, nggih. Untuk nanti barangkali boleh diajak juga pada saat pelatihan sehingga bisa satu suara ngoten. Oh siap. Oh ya ada Nggih. satu tambahan lagi. Kemarin itu ada Mas Rizky yang ditugasi oleh Dinas Koperasi untuk membuat profil Desapreneur. Hmm. Kemarin barusan syuting kami. Terus sebenarnya ada profil Desapreneur sendiri yang itu dibuat oleh mahasiswa. Aduh, yang magang di Rumijo kemarin aku lupa. Mahasiswa mana itu. Itu tuh udah jadi sebenarnya. Tapi Hmm. kemarin ada yang dari dinas untuk membuat profil Desapreneur lagi. Gitu. Oh, itu Jadi kalau itu dinas jadi ada dua. dinas provinsi. Koperasi. Oh, koperasi. Iya kayaknya. Kata beliau ke semuanya atau gimana, Bu? Jadi ada 3 yang dipilih kemarin karena memang hanya untuk 5 menitan gitu. Oh, 3 itu yang dipilih memang benar-benar produk-produk yang tidak ada di desainer lain iya. gitu loh. Jadi karena itu nanti menurut Mas Rizky itu nanti akan digabung dengan video dari desainer yang lain. Jadi Oh, oke. kalaupun produknya sama, misalnya kuliner, itu nanti nggak ada bedanya katanya gitu. Makanya kemarin yang dipilih adalah Sarasa, tegel Sarasa itu, Sajajem sama Rumijo Oke. yang sabun sama Baik, lilin. baik, baik. Iya. Siap, siap. Terima kasih Ibu. Nanti kalau ada tambahan yang belum Ibu sampaikan, nanti bisa akan kita berikan kesempatan lagi setelah rekan-rekan yang lain nanti juga menyampaikan perkembangannya. Matur nuwun Bu Fili. Sami-sami Mas Bayu, matur J, nuwun sedanten. J, baik. Saya mencatat beberapa poin penting Bapak Ibu semua yang disampaikan Bu Fili dan karena kebetulan kemarin juga saya sempat datang juga pas sesi pendampingan yang pertama kali itu datang banyak sekali gitu ya. Pendampingan materi berikutnya, wah ini saya yang datang cuma satu orang. Itu di pendopo, itu di bangun jiwa. Jadi dinamikanya memang begitu ya dan kemudian memang seperti yang disampaikan Bu Fili tadi ada personal touch ya, ada sentuhan yang sifatnya personal
ngalai sepertinya Bu Fili itu ngontak satu persatu karena awalnya Pak Jos kemudian disibukkan dengan kegiatan di luar kota, kemudian Bu Fili yang diberikan mandat untuk menggantikan begitu nggih. Walaupun dan itu yang beliau lakukan termasuk ke pemerintah desa sepertinya ada komunikasi juga yang lebih intens. Termasuk kemarin pas rapat pun juga ada perangkat desa yang hadir sehingga jalur-jalur atau akses informasi fasilitas-fasilitas di desa yang ternyata bisa diminta untuk melengkapi perlengkapan yang diperlukan oleh rekan-rekan Desapreneur Jiwa Bakulan bisa diakses termasuk ternyata ada biaya rapat asalkan pas rapat tim Desapreneur membuat notulensi nanti bisa diklaim biaya rapat. Ternyata ada biaya untuk bisa membeli kamera dan seterusnya. Nah, hal yang semacam ini tentu memang membutuhkan komunikasi yang lebih intens dengan pemerintah desa setempat. Demikian yang dari Bangun Jiwo. Nanti setelah semuanya memaparkan akan kita buka untuk sesi saling diskusi tentang apa yang perlu diperbaiki untuk ke depannya. Oke, selanjutnya setelah Bangun Jiwo, kami akan berikan kesempatan ke rekan-rekan dari Desa Ngalang. Di sini ada Mas Nugroho, ada Mas Nuk, ada Mbak Arandita, ada Pak Eko juga, nih matur nuwun Pak Eko sampun sampun rawuh. Mungkin Pak Nugroho dulu nggih, monggo sama Mbak Dita nanti ditambahkan lagi Pak Eko mungkin. Monggo Pak Nugroho perkembangan yang ada seperti apa, barangkali sudah sampai mana, kemudian kalau ada kendala barangkali yang perlu disampaikan, monggo Pak Nugroho. Belum dibuka Pak mic-nya Pak. Ini yang device yang mana Pak Nugroho? Oke Pak, udah masuk Pak. Oke, terima kasih Pak Satrio, Pak Bayu, matur nuwun atas waktunya. Siap. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, niki kami dari Ngalang Pak. Ini ada Bapak Eko, ada Mbak Andit. Ini izin menyampaikan perkembangan Desapreneur yang di Kalurahan Ngalang. Ini saya sampaikan apa adanya saja, tidak perlu tambah tambahin apa yang terima nih Pak. Ji. Ya, jadi setelah di Desa Ngalang dulu ada pendampingan dari Kaspak kita, Tapak 5 Panser yang dari Jogja. Itu kemarin yang di Desa Ngalang itu sempat membuat toko Desa Ngalang Pak, yang kita kasih nama Toko Ngalang Lumintu. Terus. Nah, itu Toko Ngalang Lumintu itu sudah dibentuk struktur organisasinya, pengurusnya dari direktur sampai kurasi dan lain-lain. Nah, itu dari yang Ngalang itu memang kami sampaikan untuk struktur kepengurusan toko desa itu memang kita belum bisa berjalan maksimal, Pak. Jadi komunikasi kita atau juga pertemuan rutin ataupun kita bahas itu memang kita belum maksimal. Itu, tapi kita dulu sama teman-teman tim Desapreneur awalnya itu ya kita berdarah-darah ya ngurang duit dana ya berdagang ke awal Pak. Jadinya kalau tidak ada dananya ya kita berusaha gimana caranya kita yang penting dua tekad yang kuat dan modal nekat untuk lawan Pak. Jadi kemarin gini, untuk Desapreneur itu kita dulu setelah ada pendampingan kita sempat Pak. Kita itu andalannya sempat kita kemarin nitip produk-produk kita yang ada di Ngalang, kita titipkan ke itu Pak, bumdesnya Putih Pak yang di Hiha itu Pak. Itu kita titipkan di sana. Ada produk makanan, ada produk craft yang bikin buku dari daun itu. Terus sempat kita di situ nitip jualan ya dari situ kita juga alhamdulillah ya walaupun sedikit kita bisa mempunyai Pak kas gitu Pak, sedikit ya kas juga kita andalane itu kita ada pameran baik dari dinas kebudayaan atau UMKM itu kita pasti dari desa itu nanti dari Desapreneur, Prima dan lain itu kita ikut untuk di pameran tersebut.
Itu kadang kita tamerkan produk kita, kadang ya ada yang terjual, ada yang itu nanti kita itu sementara dana yang bisa kita dapatkan untuk kasus dulu awalnya seperti itu Pak jalannya kita. Nah, terus untuk kasus yang Bu Fili itu malah beliau dapat apa tuh kayak seperti fasilitas seperti HP atau kamera atau lain-lain. Kalau untuk yang di Ngalang kita dulu ya sempat kita dilatih untuk bikin web, bikin IG, kita untuk menampilkan produk yang di Ngalang. Ya sementara itu pun untuk web dan IG pun kita apa ya Pak, jalannya itu juga kita jujur kemauan kita belum maksimal untuk apa ya ibaratnya kadang kalau itu kita untuk mengiklankan atau kita bikin deskripsinya, narasinya itu kadang masih juga bingung Pak. Nah itu juga masih kita kurang maksimal dalam mengelola akun-akun kita baik web yang kemarin kita pelatihan dengan Pak Lurah kan Pak yang di Bantul dulu itu. Oh ya. Itu ya sama IG itu memang kita kurang maksimal. Nah terus selanjutnya untuk penggunaan alat pun seperti HP atau laptop kita juga masih menggunakan alat pribadi dari tim Pak, dari teman-teman pengurus Pak, baik HP ataupun laptop itu kita masih menggunakan dari teman-teman pengurus seperti itu. Dan untuk seperti tempat sekretariat atau rumah apa nggih offline, toko offline itu yang kita belum ada Pak. Kita belum ada tempat yang pokok untuk kita sekretariat untuk kita ngumpul atau kita untuk jualan itu memang kita belum ada. Itu. Nah selanjutnya kemarin itu Desapreneur seperti apa ya Pak? Dapat produk bunga kemarin Pak. Kita mendapat karena di Ngalang itu kan udah masuk rintisan Kelurahan Mandiri Budaya. Jadi kemarin kita yang dari Desa Ngalang itu ada program pelatihan membatik dan pembuatan cap batik Pak. Nah kemarin program itu diminta untuk yang menghandle itu dari teman-teman Desapreneur. Nah itu kemarin alhamdulillah itu kita berjalan di bulan Juli Pak. Juli itu Pak. Jadi kemarin itu dari Desa Ngalang itu dari pemerintah Kelurahan Ngalang itu berharap itu dengan adanya pelatihan membatik itu nanti kita di Ngalang itu kita punya ikon motif batik yang menjadi ciri khasnya yang di Kelurahan Ngalang. Dan kemarin alhamdulillah kita berjalan pelatihan dari teori, terus kita juga praktek juga. Kemarin kita narasumber dari Bantul Pak, dari Bangung Harjo. Itu mana itu? Ya, itu kemarin kita dilatih untuk membuat cap batik yang awalnya dari kertas limbah sampah. Itu kita bikin cap dengan kreasi teman-teman peserta. Terus kemarin alhamdulillah itu di Desa Ngalang pun juga sudah mempunyai cap batik ya dari tembaga Pak, yang itu diambil dari simbol-simbol ataupun yang khas di Kelurahan Ngalang. Nah kemarin itu ke depannya nanti semoga apa ya Pak, yang program batik ini nanti bisa berjalan continue. Nanti ke depan juga harapan kita ke pemerintah desa itu nanti kita bisa nyuwun ya rumah produksi atau nyewa atau gimana nanti untuk tempat produksi seperti itu Pak. Harapannya seperti itu Pak. Jadi kita punya tempat produksi untuk kita nanti yang batik terus kita di situ semua barang bisa kita pasarkan, kita kontrol di situ, kita bisa bersistem di situ. Kalau untuk globalnya yang di Desapreneur memang seperti untuk apa gitu Pak. Jadi kita memang untuk yang di toko Ngalangnya kita memang minim pertemuan dan minim saling komunikasi Pak. Itu jujur kami memang sangat kurang. Terus untuk kita memaksimalkan web ataupun IG kita juga masih kurang maksimal Pak. Itu yang dari Ngalang. Terus selanjutnya memang harapan kami nanti sinergitas dengan pemerintah desa itu sangat
mendukung kita dan nanti saling bersinergi untuk mengembangkan UMKM yang ada di Kelurahan Ngalang. Begitu Pak Bayu, Pak Dudi yang Nggih. bisa kami sampaikan. Saya menyampaikan apa adanya mawon Pak. Jadi yang tinggalan Nggih. walaupun masuknya itu pengembangan maju-maju atau maju bintang pun kita tidak menutupi. Jadi memang apa adanya saya sampaikan. Nopo antene mawon Pak Siap. jujur. Nggih. Udah darai wah apik undaan. Nah itu nanti memang kita apa adanya. Ya Oke. seperti ini perkembangan seperti dan nanti harapan kita ke depan dengan masih ada pendampingan dan pelatihan di bulan November nanti bisa kita maksimalkan bersama teman-teman Nggih. pengurus toko desa Ngalang dan nanti para pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Ngalang. Begitu Pak Baik. Bayu, Pak Dudi, mungkin ada beliau Bapak Eko nanti atau Mbak Alit bisa menambahkan Nggih. yang saya kurang, mungkin nanti Pak Eko atau Mbak Alit nanti bisa menambahkan. Mungkin begitu Pak Bayu, Matur Pak Dudi nuwun. dari saya. Matur nuwun. Siap. Nggih, matur nuwun. Siap, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Nugroho. Mbak Andit, badhe menambahkan Mbak Andit sebelum ke Pak Eko barangkali. Pak Eko menika dari pemerintah desa menika. Mbak Andit masih terkoneksi Mbak Andit? Masih ada mboten nggih Mbak Andit? Menapa sudah terlempar keluar Mbak Andit? Sepertinya terlempar. Oh iya. Oke. Mungkin Pak Eko rumiyin, Pak Eko badhe menanggapi monggo Pak Eko. Pak Eko apakah masih standby? Pak Eko. Partisipan. Baik, Pak Bayu. Oh, Assalamualaikum. monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Monggo Pak Eko. Bayu, matur nuwun. Ya, baik. Menambahkan yang disampaikan oleh Mas Nugroho di depan terkait dengan perkembangan dan dinamikanya teman-teman Desapreneur di Kelurahan Ngalang. Sebenarnya sudah cukup detail apa yang disampaikan Mas Nugroho di depan tadi, Pak Bayu. Tapi mungkin ada beberapa hal yang mungkin akan kami coba tambahkan terkait dengan berapa dinamisnya teman-teman ini sebenarnya sudah berproses. Seperti halnya yang sampaikan Mas Nugroho, kami sebenarnya sangat-sangat cukup gembira dengan apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Dalam arti begini Pak Bayu, yang awalnya kita terbentuk itu sekedar dengan sudut pandang berbeda, dengan basicnya yang macam-macam. Tapi sampai saat ini dengan progres terakhir yang dicapai teman-teman dalam pelatihan batik kemarin meniko, ternyata kekompakannya menurut kami sangat luar biasa. Diawali dengan di bulan Ramadan kemarin kita ada pasar Ramadan itu yang melibatkan dari teman-teman trainer, Desa Prima, KWT dan sebagainya. Kemudian bermula dari itu teman-teman semakin sering ketemu dan mereka semakin menyatukan frekuensi. Akhirnya fasilitasi dari BKK dan AIS melalui program yang disampaikan dalam Desa Rintisan Mandiri Budaya, akhirnya teman-teman di Desapreneur terfasilitasi untuk dipercayalah, lebih tepatnya dipercaya untuk kemudian membuat satu motif batik yang nantinya akan menjadi ciri khas batiknya Kelurahan Ngalang. Dari situ sangat kelihatan sekali bagaimana teman-teman ini berproses. Yang mana di awal pelatihan sampai dengan akhir pelatihan teman-teman ini menurut kami cukup padu, karena biasanya setiap kali pelatihan ada seleksi alam yang biasanya datangnya awal full, kemudian di hari-hari berikutnya berkurang. Kemarin di pelatihan ini teman-teman justru sebaliknya Pak, mereka akan semakin bersemangat dan mereka tidak ada yang gugur dalam perjalanan proses pelatihan tersebut. Sehingga kami punya harapan lebih ke depannya, mudah-mudahan semangat yang terbangun pada waktu pelatihan ini akan semakin menjiwai dalam kepengurusan desa Preneur depannya. Kami melihat apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman ini, tentunya mendorong bagi kami di Pemerintahan Kelurahan Ngalang, meskipun tidak seperti yang bangun jiwa. Gitu. Ya, tadi sudah terfasilitasi oleh pemerintahan kelurahan sedemikian itu.
Tapi sedikit demi sedikit kami akan berupaya untuk kemudian mencoba nyantol ke Desapreneur ini dalam program penganggaran untuk tahun yang akan datang. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Nugroho terkait lebih tepatnya sekretariat dan tempat kumpul bareng, sebenarnya beberapa kali sudah sempat kami tawarkan bagaimana kemudian untuk rumah pintar dengan segala fasilitasnya, di dalamnya ada 16 komputer, itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Tapi mungkin karena memang belum bisa atau bagaimana, belum bisa mulai untuk digunakan sebagai tempat sekretariat bersama, menyatukan ide dan sebagainya. Kami sebenarnya dengan segala fasilitas yang ada di dalam rumah pintar, kami rasa cukup ini sebenarnya. Dan teman-teman berproses mungkin mengoptimalkan toko online-nya untuk kemudian bisa mempromosikan segala produk yang sudah dimiliki oleh masing-masing anggota Desapreneur di Kelurahan Ngalang. Yang menjadi komitmen kami tentunya tahun pertama untuk Desa Rintisan Mandiri Budaya sudah berproses semacam itu. Mudah-mudahan nanti di tahun 2023 yang akan datang kita akan mencoba untuk memberikan program yang lebih barangkali dan porsi tambahan kepada teman-teman, mungkin satu penyempurnaan untuk yang badainya akan dilanjutkan dan tidak menutup kemungkinan yang dibangun jiwa tadi untuk kemudian mendokumentasikan, mempromosikan itu di mungkin Mohon maaf Pak Eko, ke mute Pak. Siap. Ya, oke. Untuk yang sampai di mana tadi Pak Bayu yang terakhir 2023 nanti harapannya bisa mengoptimalkan. Ya oke. Harapannya gini Pak Bayu. 2023 mudah-mudahan nanti untuk fasilitasi yang penyempurnaan batik masih lanjut, tapi kemudian untuk prasarana yang digunakan untuk teman-teman untuk mendokumentasikan, untuk mempromosikan itu seperti kamera dan sebagainya, mudah-mudahan nanti bisa fasilitasi melalui PKK Danais yang Desa Rintisan Mandiri Budaya. Ini sebenarnya sudah kita wacanakan dari awal pada waktu kita penyusunan proposal Pak kemarin. Tapi sayangnya pada waktu pendampingan dengan dinas yang memfasilitasi turunnya bantuan tersebut, beberapa yang sudah kami rencanakan, baik showroom bersama, kemudian alat komunikasi dan promosi itu semuanya terpaksa untuk dialihkan di tahun 2022 ini, Pak. Pada waktu dulu kita sebenarnya mewacanakan sebagai sekretariat bersama, sebagai wadah untuk etalasenya semacam itu. Tapi untuk tahun pertama belum bisa diwujudkan. Mudah-mudahan nanti di tahun berikutnya 2023 atau 2024 itu bisa. Itu barangkali Pak Bayu yang dapat kami tampilkan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi dengan forum ini nantinya akan semakin menggugah kami di Ngalang ini untuk kemudian bisa sedikit demi sedikit berproses untuk menutupi teman-teman di Kelurahan. Dan harapan kami pula, nanti ini pun apa yang sudah ditularkan oleh Kaspak kepada Ngalang ini akan benar-benar sesuai dengan asas dan tujuan yang awalnya diberikan kepada kami Desapreneur di Kelurahan Ngalang. Mohon doanya mudah-mudahan kami bisa berproses sebagaimana mestinya. Ngaten Pak Bayu yang dapat. Sangat. Terima kasih Pak Eko, Pak Nugroho, dan yang kami catat memang tetap butuh sinergi antara rekan-rekan Desapreneur dengan pemerintah desa dan mungkin dengan BUMDes setempat agar kemudian tidak saling bertolak belakang, tapi bisa saling membantu, saling memfasilitasi, termasuk yang mungkin kami juga sudah sedikit berbincang dengan Pak Eko, dan ini juga sebenarnya yang dialami oleh rekan-rekan Desapreneur yang lain, bahwa karena memang sebagian besar produsen sehingga ketika memang ada yang diminta untuk fokus ke pemasaran tentu memang agak berat. Jadi memang ini sedikit mungkin titipan juga pesan dari kami barangkali untuk besok November menika, selain dari rekan-rekan Desapreneur yang aktif dan masih bisa diharapkan untuk lebih cawe-cawe, mungkin bisa juga melibatkan nanti rekan-rekan
pemuda setempat, atau syukur kalau dari anggota Desapreneur ada yang memang bisa fokus ke situ yang masih muda terutama, sehingga bisa backup khusus untuk pemasarannya. Misalnya yang belum bisa nggih, mungkin bisa melibatkan teman-teman napa nggih Karang Taruna yang kira-kira cukup nggih kerso komunikatif dan tentu lebih melek juga dengan teknologi sehingga bisa dilibatkan nanti untuk fokus pada pemasaran. Dan nanti untuk materi kita akan terus formulasikan agar bisa sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman desa planner karena memang ini sudah tahap maju nggih, tentu kita harapkan materi yang kita sampaikan betul-betul bisa dilakukan sebagaimana tadi yang Pak Dudi sampaikan. Nek kurasi nggih nek perlu nggawa produk desain ngoten nggih. Dan tentu ada PR-PR nanti yang akan diberikan sebelum acara pelatihan sehingga waktunya bisa lebih efektif. Nggih, makaten atas matur nuwun sangat Pak Eko, Pak Nugroho, Mbak Andit belum masuk lagi ya sepertinya ya. Nggih, mungkin cekap mangke setelah sesi ini barangkali akan ada sesi untuk saling memberikan masukan mungkin bisa disampaikan. Matur nuwun sangat Pak Eko, Pak Nugroho. Nggih. Baik, selanjutnya kami persilahkan pada rekan-rekan dari Sendang Agung. Nah, menika alhamdulillah karena sangat yang rawuh. Dari Mas Gendon tasnya mboten. Dari Lustra. Sebentar. Sampun keluar nggih, Mas dari Sendang Agung yang lain barangkali selain Mas Gendon barangkali ada yang berkenan untuk Bu Ati, tasih Bu Ati. Bu Ati tasih. Monggo Bu Ati katuran. Oke. Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya nih yang tahu bener tuh ya Mas Gendon ya. Soalnya dia itu ketua, direktur tokonya. Untuk nih saya hanya akan memberikan sedikit gambaran tentang apa yang saya ketahui aja nggih. Termasuk mungkin menurut persepsi Ibu kendala-kendala apa yang dialami nggih. Kemarin juga sempat saya diskusi dengan Mas Gendon, beliau juga sudah menyampaikan beberapa hal, barangkali Ibu dan mungkin Bapak yang lain dari Sendang Agung bisa menambahkan. Monggo Ibu. Nggih. Kalau untuk Desapreneur Sendang Agung sendiri, sebagian besar anggotanya itu memang mereka sudah punya usaha atau produksinya masing-masing dan bentuknya tuh beragam. Jadi ada kerajinan, ada kuliner, jasa, dan ada yang lainnya mungkin yang saya nggak saya ketahui secara detail. Itu macam-macam dan saya kira semuanya tuh usaha mereka tuh berjalan dengan baik, lancar. Tapi ya mereka tuh berjalan sendiri-sendiri gitu loh. Untuk menjadikannya dalam suatu wadah tuh kekompakan tuh mungkin kurang begitu ini. Soalnya kan dukungan dari pemerintah desa setahu saya tuh kurang optimal. Jadi desa itu enggak, ya mungkin ada sih perhatian dari desa. Tapi kayaknya kurang ini. Jadi kan kita itu cuma punya warung Desapreneur dengan nama Mbonagong Sarwono. Di dalam warung itu pun sudah terbentuk pemasaran online. Dan pengurusnya pun sudah ada itu. Pak Lustra tadi sebagai direkturnya, terus Mas siapa yang punya kedai itu? Krisna. Nah, Mas Krisna sebagai pemasaran online. Saya juga punya, kebetulan saya itu nyatet mana ya, tapi nggak saya siapkan dulu. Untuk kurator produknya itu Bu Jumi, untuk pemasaran online-nya tuh sudah saya tadi Mas Krisna ya, offline-nya itu saya sendiri, kurator produk Mbak Jumi, terus humasnya itu Mas Apin apa ya? Pokoknya itu sudah ada pengurusnya komplit dan itu pun sudah berjalan karena produk saya pun sudah laku di situ. Kemarin tuh sempat ada berapa kali itu ya dari Jogja itu sempat pesan dan Mas Krisna sendiri yang ngambil dari tempat saya dan
dibawa ke itu, ke konsumen, ke pembelinya, sama Oh, wingkonya juga sudah jalan. Kalau warung online-nya udah ada, oh tapi offline itu memang order khusus ke Desapreneur, Bu, atau pripun? memang khusus ke Desapreneur. Karena kita kan Eh, promonya kemarin kan lewat IG, ya itu Mas Krisna lah itu yang agak hmm, muda-muda. Kalau saya sendiri kan udah tua. Untuk IT mungkin saya itu kurang begitu paham, cuma sedikit tahu. Tapi untuk operasional yang secara detail kan saya nggak begitu yeah, pintar. Jadi yeah. urusannya yang muda-muda, terutama kemarin Mas Krisna. Terus itu memang iya pemesanannya memang itu lewat toko Desapreneur Bonagung Sarwono memang udah jalan Di untuk IG-nya, Bu, atau toko offline? di toko offline-nya kayaknya. Loh, sampun sudah ada bangunannya berarti, Bu, tempat khusus Offline-nya belum Mas, offline-nya apa? belum, di IG-nya, di online-nya. Online nggih. Oh, di online-nya, offline-nya belum ada. Itu sudah jalan. Terus untuk produksi kami semua saya kira baik, lancar. Tapi kan kami memang produksi di tempat kami masing-masing. Mungkin karena apa ya, produksi kami itu kan masih homemade. Jadi masih rumahan gitu toh. Jadi semua masih dalam satu kendali untuk produksi, pemasaran apa-apa dipegang sendiri. Ini kan mungkin untuk waktu kumpul atau apa-apa itu belum terkoordinir secara rapi. Tapi untuk pembukuan, saya sendiri yang pegang, sudah saya mulai tata dari buku tamu, mungkin itu kita ada buku kegiatan, kita kan kayak kemarin di desa ada kayak lomba senam apa itu kita ikut basarnya itu juga sudah saya mulai bukukan biar nanti kedepannya siapapun yang jadi pengurus Desapreneur agak tertata gitu loh. Kita nggak harus kelabaan tiap kali ada mau ini mau itu biar ada pembukuannya agak rapi. Walaupun saya sendiri sebenarnya bukan pengurus Desapreneur loh, tapi cuman saya mencoba untuk membukukannya karena suatu saat jika ini ya ini monggo lah ini sudah ada biar begitu. Berarti sudah ada kas masuk malah, Bu? Ya, kalau yang itu siapa ya? Keuangannya siapa ya? Oh, Bu Yayat. Oh, Bu Ada Yayat. Mungkin beliaunya mungkin yang nyatet, mungkin yang olah keuangannya mungkin Bu Yayat. Tapi kan untuk ini kemarin itu kalau udah laku itu uang langsung dikasihkan ke yang punya barang. Cuman mungkin ada sedikit berapa persennya itu kan keuntungan masuk kas atau gimana? Mungkin begitu mungkin. Ya. Itu transaksi masuk itu di tahun ini atau tahun kemarin, Bu? Tahun ini. Tahun ini ya. Oke, dan itu lewat awal tahun kayaknya. Dan itu informasi dari Mas Krisna lewat IG katanya nggih ordernya. Kalau saya sendiri sih juga pemasarannya sih ya saya kira mungkin kalau perorangan mungkin memang sudah jalan sendiri-sendiri. Sudah bagus lah jalannya. Jadi tantangannya memang ya karena masing-masing sibuk dengan bisnisnya sendiri ya Bu ya, sehingga dan mungkin belum merasakan manfaat juga dari ngumpul-ngumpul gimana faedahnya opo. Iya. Kalau seperti Ibu kan sudah lumayan gitu ya. Ada yang sudah ada yang order, paling enggak punya rasa kepemilikan yang memiliki yang lebih minimal lebih kuat lah dibandingkan yang lain yang mungkin belum pernah dapat order katanya. Walaupun sebenarnya kan yang ada yang diorder lewat toko yang perkumpulan itu mungkin nggak seberapa dengan yang tapi kan setidaknya kan itu juga bikin kita semakin dikenal mungkin kan gitu. Pun ketok hasilnya ngoten nggih Bu. Nggih. Baik, jadi memang jadi masih di sebatas IG saja ya Bu ya untuk media pemasarannya. Yang lain tapi apa ya? Nggih. Nek yang Ibu ikut pertemuan terakhir kapan Bu? Saya ikut pertemuan terakhir itu pendampingan. Oh, pas pendampingan, Pendampingan kan sini kemarin kan ada terus toh di rumahnya Mas Apin. Iya, beberapa kali ada pendampingan di sana. Baik. Ikut itu. Pokoknya kalau nggak ada halangan yang
memaksa saya untuk nggak hadir ya saya tetap berangkat. Wah, matur nuwun sangat Bu. Ini yang Ya. diperlukan memang. J. Baik, matur nuwun sangat berarti. Ada lagi Bu? Oke, saya kira sudah. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin saya ya jadi ingat. Malam udah tua, banyak yang lupa. Iya, iya, iya. Oke. Kalau komunikasi memang di grup nggak pernah ya Bu ya? Nggak ada ya? Ada sih, ada. Kan kita ada WA juga. Iya, iya, iya. Oke. Nah, ada komunikasi ada kok. Setiap kali kita ada undangan, itu kadang Ah, jadi desa pun ada undangan. Dia oke, cuma oke. lewat WA. Jadi Iya, kan iya, iya. ada undangan formalnya, ada undangan resmi, cuma di foto. Ya kita komunikasi antar anggota satu sama lain ada di grup. Baik, baik. J, J, J. Ya, ya. Artinya komunikasi masih ada. Kalau yang bazar-bazar itu yang diundang atas nama Desapreneur juga. Desapreneur barengan sama Desa Prima, Desa Budaya kan ada yang dalam bentuk kerajinan, Oke, kuliner, oke. macam produk Baik. gitu. J, berarti ditawarkan ya, ini ada bazar yang mau ikut siapa? Ngatain kayak biasanya komunikasinya. Iya, Oke. untuk Desapreneur siapa yang mau ikut perwakilannya atau mungkin dijatah berapa ada berapa stand gitu Baik. berapa meja gitu ditawarin J, J, juga. J. J, J. Artinya memang dalam tanda kutip Desapreneur nggih dianggap gitu ya sama pemerintah desa setempat atau Ya mungkin diangkat tapi mungkin baru diwacanakan mau dibikinin warung apa gimana ya. Syukur oh, kalau sudah di itu. ya, ya, ya. Baik, baik. Matur nuwun sangat Bu Ati atas informasi yang diberikan. Mungkin selain Bu Ati yang dari Sedenggagung di sini siapa nih Bu? Pak, Siapa nih? Pak Suhardiman tadi masih ada nggak ya? masih. Pak Diman mau menambahkan Pak Suhardiman atau cukup? Oh, Jadi siap. oh siap. Sekedap Mas Yuli sekedap. Oh, dari nggih. Sepertinya tidak ada nggih. Baik, terima kasih eh Bu Ati yang sudah kersa memaparkan perkembangan dari Sedanggagung. Terima kasih sekali. Ini ada data-data yang jadi menambah perbendaharaan informasi di kami untuk jadi bahan pertimbangan juga ke depan dalam merumuskan insya Allah November menjang. Makanya dari bantuan Bu Ati juga dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dari Sedanggagung untuk nanti sama-sama mengusulkan kira-kira rekan-rekan yang eh, masih bisa dilibatkan, diajak cawe-cawe kalau bahasa saya tadi untuk Desapreneur ke depan. Nanti barangkali sudah mulai bisa diusulkan nanti, termasuk juga tadi atau kemarin juga saya matur ke Mas Gendon untuk barangkali nek memang dari tim Desapreneur sendiri kesulitan untuk yang fokus ke pemasaran, mungkin juga bisa melibatkan unsur pemuda setempat untuk nanti diajak rembakan sarang-sarang agar bisa saling sama-sama mendapatkan manfaat. Ngaten. Nggih, sepeda malih matur nuwun Bu Ati dan saya persilahkan dari Mas Yuli saking Mulyo Dadi, monggo Mas perkembangannya sampai sekarang seperti apa, ada tantangan kendala apa barangkali termasuk koordinasi dengan pihak desa. Monggo Mas Yuli. Terima kasih. Suaranya masuk, Mas Bayu. Jelas menika. Terima kasih. Saya dari Mulyo Dadi. Saya kemarin terkait dengan perkembangan Desapreneur di Mulyo Dadi. Yang pertama, alhamdulillah dari pelatihan awal dulu ketika Kaspak masuk di Mulyo Dadi, itu ada 20 sekitar banyak pesertanya nggih pelatihannya, tapi terkait dengan seleksi alam itu pada meronoli sendiri-sendiri. Tapi alhamdulillah mulai ini kami sudah ada komitmen bareng-bareng untuk Mulyo Dadi, itu sudah ada pertemuan rutin setiap tanggal 25. Jadi kita setiap tanggal 25 itu muter ke tempat anggota, dan kita juga ada arisannya, kita juga ada untuk itu kas juga ada, untuk keuangan sosial juga ada, kita mandiri seperti itu. Terus selanjutnya alhamdulillah kemarin Mulyo Dadi mendapatkan dari dana SG yang sudah cair, dan alhamdulillah beberapa ini sudah kita laksanakan pelatihan, dan kita sudah juga mendapatkan
bantuan yang kemarin memang dananya memang lewat Desa, begitu kita sudah punya laptop, punya printer dan yang lainnya. Dan alhamdulillah di Mulyadadi juga sudah ini ada tempatnya untuk jualan offline nanti di Pasar Grogol. Jadi di Barat Pasar itu kemarin dibangun untuk base camp kita untuk Desapreneur. Dan kemarin saya sudah matur dengan Pak Tarik, dengan pembangunan, pokoknya besok ketika sudah jadi akan kita pakai istilahnya untuk dodolan gitu, untuk teman-teman Desapreneur. Terus untuk memang di Mulyadadi kendalanya yang pertama satu, pesertanya adalah semua ibu-ibu, yang putra hanya saya dan 2 orang. Nah itu jadi saya juga bingung, jadi makan bebek saya itu. Tapi nggak apa-apa. Jadi hampir semuanya Kenapa itu. bebek, Mas? Karena bebek itu kan yang putri banyak, yang putra hanya 2. Kasarannya begitu. Jadi kita hanya 2, betul, kita hanya 2, betul. Yang putra itu kita hanya 2. Nggih, mboten pertanyaannya kok mboten angon wedhus napa angon napa kok bebek sing dipilih ngoten lho, Mas. Jadi di situ istilahnya karena kami waktu itu diminta Pak Lurah untuk menjadi di depan, ya bismillah lah. Kalau itu mana Mas, reteng kan menggoreng iwan bebek. Ini sebuah untuk memajukan UMKM khususnya di Mulyadadi, ya saya bismillah begitu dengan teman, ya apapun itu, karena ya kalau dengan ibu-ibu kan karakter kita beda-beda, jadi kita harus memahami satu yang lain, ada apa begitu. Bahkan kita bareng-bareng, kita juga kemarin sudah ngadain bazar, jadi ketika kami mengadakan itu ada festival anak soleh TPA di tingkat kelurahan, maka yang kita masukkan untuk jualan adalah Desapreneur semua. Jadi karena itu ketua panitia saya. jadi semua yang dodolan adalah yang di dalam adalah semua Desapreneur. Begitu. Jadi kita lakukan seperti itu kan. Jadi seperti itu, alhamdulillah ini sudah dikenal di masyarakat. Bahkan banyak anggota, maksudnya ada orang yang tanya Desapreneur piye toh masuknya seperti apa toh dan bagaimana. Nah, aku harus gabung piye toh seperti itu. Jadi sudah ada perhatian dari warga masyarakat itu. Ini luar biasa sekali seperti ini, dan kami juga memang Nyun Sewu karena kebanyakan adalah ibu-ibu, dan Nyun Sewu kebanyakan juga yang masih gaptek begitu. Ya, kita memang mau mencari yang muda itu masih kesulitan, Pak. Ini jadi kita agak kesulitan untuk mencari tenaga muda, karena tenaga muda itu sudah posisinya bukan ke usaha, langsung ke kerja begitu. Kami masih kesulitan, terutama kami mau mencari yang laki-laki begitu, biar ada tambahan lah orang loro gitu. Nah, itu yang ada di Mulyadadi. Terkait dengan desa, alhamdulillah kemarin kami dipanggil dengan koordinasi dengan desa, dengan desa begitu, bahkan Bu Lurah itu kemarin juga undang kita. Nah, ketika ada Bamuskal juga saya nggak diundang, tapi yang diundang Mbak Harti. Saya nggak tahu, minta Japri kok Desapreneur, bagaimana bisa mengusulkan Desapreneur begitu. Karena saya juga nggak diundang, saya nggak tahu waktu itu. Nah, akhirnya kami di desa kita langsung ngobrol dengan bagian perencanaan, maka untuk pengajuan anggaran itu sebelum Juni, artinya sebelum Juni untuk di Bamuskal kan musyawarah kelurahan itu loh. Ya, seperti itu. Jadi untuk kedepannya akan saya rancang program apa yang saya minta di kelurahan, bagaimana, dan nanti saya ajukan. Jadi ketika pas Bamuskal itu masuk, karena kalau ini saya nggak tahu betul Bamuskalnya kapan orang itu, dan tapi kemarin karena Pak ada kelurahan buat status, Pak Lurah tahu tak Japreni semua. Ini Japreni diperjuangkan enggak ini aku. Akhirnya ada respon begitu. Walaupun Mbak Harti sebagai bendahara juga hadir, wong aku ya ora ngerti. Begitu. Ya, ini memang antara Desapreneur dan desa itu sudah ada komunikasi begitu. Nah, mungkin sekilasnya seperti itu terkait dengan outline-nya. Baru nanti kita di bulan, kemungkinan kalau nggak di Oktober, di November, maka kita akan launching Desapreneur-nya. Kita akan launching dengan karena program
lewat dana S itu ada launching Desapreneur. Itu kita akan mengumpulkan UMKM semua, kita adakan programnya, terus nanti rencananya di base camp kita dipasang grogol itu. Seperti itu. Jadi memang itu sudah saya minta, pokoknya tak minta untuk teman-temannya. Maunya tak nggo dodolan bu esok bu bengi sore, nanti siapa yang di situ kita tata tetap untuk Desapreneur. Saya begitu, karena memang kemarin alhamdulillah dari dana S kan juga salah satunya untuk pembangunan base camp begitu. Base camp itu alhamdulillah didekatkan di pasar grogol, itu luar biasa, maksudnya strategis sekali tempatnya seperti itu. Terus kemarin terkait dengan pelatihan ya ini untuk pelatihan sudah kita teknik seperti contoh ketika konsumsinya sudah kita minta, nanti konsumsinya dari Desapreneur. Mosok Desapreneur di kok golek liyo kan begitu. Nah, itu kita lewat Desapreneur begitu. Namanya gitu. Oh iya silahkan. Oke ya. Nanti seperti karena di desa kan ada namanya bungkal juga, Mas. Apa itu bungkal itu loh? Iya. Usaha bibit bungkal lah sekarang, badan usaha kelurahan itu apa namanya? BUMDes itu juga, kalau di tempat lain juga. Dulu BUMDes. Nah, itu juga ada seperti itu. Maksudnya ada seperti itu juga. Jadi biar nanti tidak ya nggak ada dua kan di keluar itu ada Desa Prima, ada Desa Budaya, ada Desapreneur, ada bungkal itu kan biar kita tidak lanjut seperti apa dan bagaimana. Itu seperti itu. Terus sama usul saja ke Kaspak ini ketika kami di Dinas Koperasi itu kan bisa enggak Desapreneur itu tidak hanya langsung didampingi di Dinas Koperasi. Karena kemarin saya ke Dinas Koperasi sedikit agak bertanya, kenapa sih desa-desa yang lain kok bisa didatangi, contohnya pembuatan NIB, pembuatan sembako, tapi kok kita yang punya Desapreneur kok nggak bisa begitu. Maksudnya kita harus ngajukan surat begitu kan. Bisa enggak ketika pelatihan ini Kaspak menguasai Desapreneur ini seperti ini. Kemarin alhamdulillah ya sebenarnya sudah tak kira Mas sampai itu Mas lupa. Sudah ada ternyata belum lah. Karena saya melihat Dinas UMKM itu memfasilitasi di desa-desa di seluruh sisi. Nanti saya memang usul saja ketika ada pelatihan ya Desapreneur ini jatah berapa lah begitu. Mungkin mulai dari berapa atau kan sekarang banyak nih Mas pelatihan di Dinas UMKM itu. Yep. Termasuk hal karena kemarin saya cari itu Mas siapa itu yang pelaksana tak protes ya kan. Nah kok iso nang aku saya melihat jadi dua UMKM kok nggak bisa didampingi begitu. Bahkan NIB pun kan di desa bisa didampingi NIB pembuatan NIB. Maka itu NIB mas saya buatkan sendiri teman-teman. Ini saya usulan saja Kaspak. Jadi teman-teman yang binaan ini bisa dilingkan ke dinas. Jadi biar nanti ada program apa itu Desapreneur dijatah begitu. Baik. Seperti itu. Karena kenapa saya melihat ini karena melihat IG-nya itu desa mana kok kurang yo. Ini caranya bahkan kemarin gitu kita mendatangkan dinas OM terkait dengan Sibatul itu kami mengajukan surat. Mulai dari saja mengajukan surat permohonan untuk pematerinya begitu. Karena yang datang Mas Bahyu sama Mas Bandar atau siapa itu. Ya enggak apa-apa begitu. Tapi kalau ada Kaspak sendiri dari Kaspak itu melingkar, ini saya punya Desapreneur ada pelatihan apa di dinas. Teman-teman Desapreneur bisa diikutkan enggak berapa 5 atau 10 atau berapa atau ada berapa gitu. Itu saja sih masukannya. Banyak. Itu sementara itu insya Allah untuk Desapreneur Mulyodadi insya Allah sudah kompak dan sudah tiap rutin pertemuan dan ada sekitar 30-an lebih lah anggotanya dan sudah kita wanti-wanti pokoknya masuk Desapreneur harus wajib berangkat pertemuan paling tidak sebulan sekali. Kalaupun nanti tidak bisa harap izin. Karena namanya jualan kan tiap hari, pertemuan kan tiap bulan. Begitu. Alhamdulillah pada bisa. Iya. Pak Mas Juli, yang pertama pertanyaan kasnya itu dari alokasi keuntungan apa ada iuran anggota apa pripun nih Mas? Oh iuran, kita pada negeri belum ada apa-apa ini. Oh masih iuran nggih? Iya pada negeri nih.
Oke, oke. Artinya kan itu sempat misalnya ikut bazar atau ikut pameran atau yang tadi Mas Juli cerita pas mengadakan festival dongeng, mereka dikasih fasilitas jualan itu belum ada semacam nengko nganu ya rakyatan sak persen ya disumbang nang Desapreneur misalnya itu sudah ada Belum, belum ada ya belum, belum, kesepakatan seperti itu ya. belum, belum, belum. Karena Oke. kan baru awal kan kita nggak berani. Ada yang laris, ada yang enggak, ada yang enggak begitu kan. Oh, nggih 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 nggih. Untuk iurannya Ada yang ditentukan jumlahnya, nominalnya atau seikhlasnya? ya 2.000 per pertemuan. Oh, oke, Untuk baik dana baik. sosial saja sih, untuk dana sosial nanti ketika ada apa dan bagaimana ya 2.000 saja. Ya ya. Arisannya 20.000, 20.000 ya untuk bantu itu muter lah untuk kegiatan komitmen teman-teman. Oh, itu ada arisannya juga ya, nggih? Ya lah 20.000. ibu-ibu ayo aku Ah, yang nggih. mana sih? Makanya yang anu terus gitu. Tapi Iya iya iya. Baik. ya Oke, siap. Yang kedua, Mas, tadi kan sempat ngendiko tentang ada desa prima, ada BUMDes atau Buntal ya. tadi ya, dan ada Hmm. desa planner juga. Itu sempat terjadi anu mboten gesekan-gesekan mungkin wah ki ngonaku dan seterusnya. Oh, enggak, tidak Kok bisa? ada. Ya kan anu toh, itunya sendiri-sendiri kan. Pembinaannya kan sendiri-sendiri toh itu kan. Dari ada dinas pemerintah. Oh, nggih nggih nggih. Kalau mungkin dinas budaya kan dari dinas kebudayaan mungkin saya nggak paham itu. Nggih Kalau dinas nggih. PNS dari dinas PNS kaspak itu. Jadi tidak ada apa? Tidak ada gesekan apapun. Justru mah kita pengennya dari teman-teman itu rangkul jadi satu begitu. Oh, mboten misalnya kayak misalnya oh, ini kelurahan mau ada acara snack. Loh kok desa planner harusnya kan dari buntalnya, harusnya dari desa primanya misalnya gitu. Nggak ada rebutan kayak gitu ya? Kayaknya belum tidak ada sih. Mungkin kalau kelurahan ya mungkin lewat tunggalnya kan begitu. Ya kita santai saja sambil mengalir gitu. Ah, oke, baik. Tapi lebih-lebih dengan pemerintah desa tetap dilakukan kan nggih? Jadi Ya dengan lakukan. ini mau tak lakukan secara insentif nanti setelah nganut tak yang bagian perencanaan untuk menganggarkan kita begitu. Baik, baik. Nggih. Matur nuwun sangat Mas Yuli atas perkembangan yang disampaikan. Tentu ini kabar yang membahagiakan. Nanti kita bisa saling berkolaborasi. Tadi usulannya sudah kami catat nanti untuk semoga bisa diakomodir nanti Mas Yuli. Matur nuwun sangat Iya, Mas Yuli. Nggih. iya. Nah, ini saya lihat ada Mbak Betty tadi loh dari Gilang Harjo. Mbak Betty masih ada di sini Mbak Betty. Sebenarnya terlempar, Mas. Oh, sempat ada nggih Pak Dudi nggih leres nggih? Sempat ada gitu nih. Oke, baik. Baik Bapak Ibu semua, kalau dari jadwal menika masih ada sekitar 25 menit. Nah, tadi masing-masing desa sudah saling menyampaikan. Monggo dari Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya, saling bertanya, mungkin dari tanya ke Bangun Jiwo, atau tanya ke Sendaragung, tanya ke Ngalang, atau tanya ke Mulyo Dadi, monggo kalau ada yang ingin atau ke kami mungkin juga mengusulkan untuk kira-kira yang diperlukan untuk desa masing-masing untuk pelatihan dan pendampingan bulan November ke depan, insya Allah itu apa saja nggih dipersilahkan. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang ingin saling bertanya atau saling mengkonfirmasi dipersilahkan sehingga bisa kalau ada yang tadi mungkin dari yang saya tanyakan ke tiap tiap desa tadi belum jelas, perlu diperdalam lagi monggo bisa disampaikan. Ini kok masih masih ada Natalia. Wonten Bapak Ibu, ini narasumber dari Sendang Agung masih ada. Mas Dari Bagi mungkin itu mungkin berarti kalau mau nambahin Mas masih Yuli. apa dari tadi karena kayaknya beliau ini yang intensif apa belusuan di kelurahan lebih nanti monggo berarti dan Mas Kana. Iya, agak putus-putus tadi suaranya Pak Ir. Lebih intensif belusuan ke kelurahan ya Pak Ir tadi ya. Iya, iya. Oke, oke, Itu oke. berarti Siap. monggo mau nambahin. Nggih, nggih, nggih. Matur nuwun Pak Ir. Lah menika sampun mlebet. Monggo yang lainnya kalau ada yang mau
tambahkan atau ditanyakan? Bu Filiana masih ada, Pak Nugroho di Ngalang juga masih ada, Bu Ati juga masih ada. Lah, menika karena sampun rawuh menika dari Gilang Harjo, Pak Sigit, kalau saya minta kawula aturi untuk ngendikan. Monggo Pak Sigit terkait perkembangan dari Gilang Harjo tadi tiap-tiap desa sudah menyampaikan sebenarnya perkembangannya. Intinya game masing-masing masih terus berproses, dinamika kelompok juga sangat dinamis, ada yang sudah kompak, sering kumpul rutin tiap bulan, ada yang juga sudah mendapatkan akses dari pemerintah desa, bantuan dan segala macam, baik berupa peralatan maupun lokasi untuk berjualan, atau nggih, ada yang juga sudah mulai ikut bazar-bazar, sudah mulai ada kas juga pemasukan. Nah, monggo dari Gilang Harjo. Mas Pak Sigit. Nggih. Ya. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini hostnya Pak Bayu Satrio. Jadi Ngapunten terlambat, tapi karena ini harus nganterin anak pijat anak bayi. Ngapunten nggih. Update dari Gilang Harjo itu memang ini saat ini masih belum lajunya masih belum bagus. Tetapi kalau menurut kita memang tracknya sudah benar. Jadi tracknya udah benar. Jadi harapannya nanti di bulan ini itu untuk Desapreneur itu kita anggarkan dapat dari dana IS itu dengan nanti ada pelatihan lagi, ada penjaringan UMKM, ada branding produk, termasuk ada kita beli peralatan studio mini begitu. Jadi untuk foto-foto dan sebagainya. Harapannya nanti itu bisa mensupport dari desa planner kita. Kalau terkait dengan penjualan ini memang masih belum ada, Pak Bayu, masih belum ada. Jadi kita karena memang ini kalau saya merasa bahwa memang kelemahannya itu memang adminnya. Jadi di kita itu memang belum punya admin tetap. Harapannya kalau ada support nanti di bulan depan, harapannya dananya turun, kita bisa merekrut admin, jadi bisa fokus, jualannya bisa lebih oke ya. Dari Gilang Harjo artinya seperti itu. Jadi masih belum bergerak dari kita. Tapi untuk komunikasi dan sebagainya di grup gitu masih oke sih, jadi tidak masalah. Jadi orang-orangnya masih dalam kelompok masih oke. Tapi kalau untuk penjualannya dengan Instagram itu masih belum. Oke. Begitu Pak Bayu. Begitu. Siap. Menika Pak Sigit menika ketua direktur Gilang Harjo Sadean napa yang Desapreneur nggih Pak Sigit? Saya nopo nggih, kula niku saya membersamai teman-teman Desapreneur-nya. Ngapain itu Pak Dudi? Jadi beliau kebetulan perangkat desa sekaligus juga pelaku UMKM di desa Pak Sigit. Baik, nggih. Jadi Pak Sigit menika tadi juga memang ya tentu saja berarti untuk terkait informasi-informasi dari desa tentu saja Pak Sigit lebih update nggih. Nah, sebenarnya posisi ini sangat-sangat strategis, menguntungkan walaupun memang mungkin catatannya juga untuk dinamika anggota nggih. Tadi dari Bangun Jiwo Bu Fuli tadi awalnya juga begitu Pak Sigit. Saya cerita tadi bahkan di saat pendampingan pun yang datang itu hanya 1 orang gitu kan. 1 orang, dan setelah itu karena memang dari Pak Jos kemudian pas banyak aktivitas dan kemudian digantikan Bu Fili. Nah, Bu Fili mereka melakukan satu pendampingan secara individu, artinya nggih satu persatu direkatkan lagi sehingga akhirnya pertemuan kemarin terakhir itu malah banyak yang datang. Nggih, kalau dimulai dari keuntungannya memang karena banyak ibu-ibu nggih, dan mungkin Pak Yulinya juga cukup aktif juga, ketat juga peraturannya wajib data dan segala macam. Dan ada arisan. Niku sing marake nek ra teko dibalekke meneh kocokane. Nah, mungkin kita bisa diskusikan bersama Pak Sigit karena juga masih ada
artinya kan jangan sampai nanti fasilitas atau rencana-rencana tentang tempat atau dana untuk admin itu jadi tidak ada manfaatnya karena mungkin nopo yang pengelolanya tidak aktif itu, sehingga tentu dengan besok November menika rencana kan badhe wonten pelatihan malih Pak Sigit. Nanti kita bisa pilih-pilih malih teman-teman yang kira-kira masih punya komitmen, dan mungkin jika memang dari teman-teman yang tergabung kemarin, mungkin dengan kesibukannya masing-masing barangkali juga artinya dengan kesibukan dan akhirnya tidak bisa diharapkan untuk fokus ke penjualan atau pemasaran. Mungkin nanti juga bisa melibatkan unsur pemuda setempat, Pak, kira-kira yang dia bisa difokuskan untuk menangani penjualan, entah itu nanti akan diplot sebagai admin yang ada fee-nya, atau kalau sebenarnya di awal-awal sih harapannya lebih agak semi sosial ya, mungkin Karang Taruna yang nanti kalau ada keuntungan bisa di-share profit dengan organisasi misalnya, sampai nanti kemudian sudah ada pemasukan stabil, baru kemudian meng-hire admin misalnya gitu, sehingga tidak ada beban secara finansial di Desapreneur, di toko Desapreneur. Ngoten Pak Sigit, matur nuwun sangat atas kehadirannya dan update-nya. Insya Allah nanti kita akan koordinasi mungkin lewat pendamping desa masing-masing juga untuk nanti bisa menjaring peserta yang bisa lebih diharapkan untuk aktif ikut cawe-cawe, termasuk mungkin menjaring juga dari teman-teman mungkin bisa jadi non pelaku UMKM tapi bisa diharapkan untuk fokus tadi ke pemasarannya baik yang offline maupun offline. Akan Pak Sigit dari kami. Baik, masih ada 16 menit dari jadwal. Apakah ada tambahan? Mungkin dari saling memberikan feedback dari Bapak Ibu peserta, atau mungkin dari Bapak Ibu pendamping. Ini konten Pak Asrul juga. Ini ada Mas Adnan juga yang insya Allah ke depan akan kita banyak libatkan untuk mendampingi terkait pembuatan tempat-tempat promosi online, nggih. Baik, terutama yang di marketplace, ini ke Bukalapak dan seterusnya. Nah, sepertinya Pak Dudi ada tambahan, Pak Dudi, monggo. Sepertinya dari Bapak Ibu peserta belum ada yang Itu menanggapi. aja ya, apa tadi makasih Mas Yuli masukannya. Jadi memang untuk kalau kita Kasper berusaha memfasilitasi, ya monggo silakan aja kalau pengen ada yang disampaikan, tapi ya memang kadang-kadang keinginan itu belum sesuai dengan apa yang ada di dinas itu. Jadi seperti monggo nanti apa yang dibutuhkan, nah selagi nanti sinkron nanti mungkin kita upayakan. Tapi kalau yang seperti apa namanya kemarin yang pendampingan untuk membuat si bakul itu memang ya administrasinya harus bersurat Pak. Jadi meskipun apa ya meskipun ya nanti tapi harus ada itunya tetap bersurat ke kepala dinas nanti itu memang seperti itu. Dan nanti prinsipnya monggo saja lah apa yang dibutuhkan nanti kalau bisa kita akan coba fasilitasi. Mungkin itu aja, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Pak Dudi. Ya, terus Wonten ini satu lagi monggo, kalau yang tadi masalah nopo pelatihan tadi untuk apa ya dijatah itu gini Pak, kalau yang setahu saya kalau di dinas koperasi itu pelatihannya macam-macam ya. Kalau yang kita di Sapranur itu kan di bawah bidang kewirausahaan lah. Kadang-kadang kalau yang bertaburan di Instagram itu kan ada yang di bawah bidang UMKM lah, itu biasanya kadang-kadang mereka punya apa ya syarat-syarat sendiri untuk bisa apa ikut menjadi peserta itu, selain apa namanya apa ya, kalau saya amati itu banyak yang apa ya harus seperti kurasi itu ya mungkin dia harus punya, selain punya legalitas nanti juga diseleksi itu ya dari berapa 150 25 misalnya seperti itu, nanti masuk di suka itu masing-masing punya persyaratan sendiri-sendiri yang mungkin barangkali tidak semuanya cocok untuk mitra di Desapreneur ya. Karena apa pelatihan ekspor atau apa itu mungkin tiap-tiap ya nanti kita coba Pak kalau yang ada nanti kita infokan. Gitu aja teman-teman. Matur nuwun sangat Pak Dudi atas tambahan informasinya. Jadi prinsipnya kami juga insya Allah siap memfasilitasi, bukan fasilitasi, menjembatani jika ada mungkin keperluan terkait teknis. Mungkin nanti juga Bapak Ibu bisa berkomunikasi juga dengan pendamping desa masing-masing, sehingga bisa berkomunikasi lebih intens dengan kami. Baik,
Kesempatan terakhir saya buka pada Bapak Ibu, barangkali kalau ada yang ingin menanyakan pada kami maupun maupun pada teman-teman dari antar desa tadi yang sudah menyampaikan perkembangannya. Oh ya, saya mau tanya, Pak Bayu. Monggo. Terkait dengan pendampingan ini, Kaspak ini sampai kapan begitu? Jadi apakah sampai berapa tahun atau hanya nanti sampai kapan sudah berhentikah terus kita mandiri begitu? Karena saya juga belum tahu secara detailnya, jadi pendampingan kita sampai kapan. Terus terkait dengan pelatihan, besok rencananya November atau Oktober gitu? November ya? Oke, itu berapa pelatihan? Artinya maksudnya berapa, mungkin 3 hari atau 2 hari atau berapa pelatihannya apa saja begitu? Apakah usulan dari kami ataukah yang menentukan dari Kaspak sendiri kan begitu? Cuman itu saja, karena memang sebenarnya kalau kita sih ini kapan-kapan antara Kaspak, Desapreneur dan bisa enggak ketemu bareng begitu. Ini usulan saya, jadi saya itu difasilitasi begitu. Kemarin saya juga bingung, aku mau seperti apa, dengan saat walaupun kami sudah punya SK di SK-kan desa, mungkin kan dulu yang masuk di desa adalah Kaspak begitu, seperti ini. Saya juga nggak tahu karena saya hanya diberikan amanah. Kapan nih Kaspak ini bisa kolaborasi dengan desa? Oh, kalau bisa, kalau tidak, Kaspak memberikan arahan ke desa seperti ini, begitu. Jadi biar kita itu langkahnya lebih enak, walaupun kemarin kami sudah meraba-raba seperti ini. Itu saja sih. Saya pengennya itu, jadi ada pendamping, ada Kaspak, ada dari pengurus Desapreneur, ketemu dengan Pak Lurah maupun penanggung jawab kalau di kami, kalau nggak salah di Ulu-Ulu, di Pak Ulu-Ulu kalau nggak salah. Nah itu kami minta difasilitasi itu saja. Tidak. Jadi seakan-akan kita tidak pelatihan terus dicoleke begitu. Maksud saya itu saja nih. Terima kasih. Baik, Pak Tunun. Kalau nanti Pak Dudi berkenan menambahkan sih. Kalau terkait pelatihan, rencana memang 3 hari dengan perharinya ada 2 materi. Materi nanti sudah kita susunkan, walaupun tentu nanti akan kita lihat juga dari perkembangan dari malam hari ini, kemudian nanti diskusi secara personal, sehingga kalaupun judulnya A, nanti penekanannya lebih kemana nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari tiap desa. Adapun terkait yang disampaikan Mas Yudi tadi, semacam difasilitasi pertemuan dengan desa kelurahan, nah itu nanti bisa masuk ke segmen atau bagian di pendampingan. Jadi pendampingan itu nanti akan lebih fleksibel, bisa memperdalam materi yang sudah ada disampaikan di pelatihan, bisa juga digunakan ketika memang memerlukan hal yang semacam itu. Artinya kita ketemu bareng antara tim Desapreneur dengan tim Kaspak dengan desa, itu kita menjembatani komunikasi antara rekan-rekan Desapreneur dengan pemerintah desa atau kelurahan, sehingga karena kedepannya kan memang ya tentu kami tidak bisa mendampingi secara formal gitu ya. Kalau secara kekeluargaan seperti yang disampaikan Pak Dudi masih bisa, dan memang harapannya nanti bisa terus bersinergi dengan pemerintah desa setempat dan bisa terus berjalan ke depan. Adapun sampai kapannya, Pak Dudi monggo berkenan memberikan gambaran waktunya, Pak Dudi. Ya, matur nuwun Mas Bayu. Jadi kalau dari dinas itu memang 3 tahun ya. Dan ini kita sudah masuk tahun ketiga. Jadi insya Allah untuk yang paket pelatihan, pendampingan dan macam-macam itu akan selesai di tahun ini. Tapi tadi diharapkan secara kultural atau kekeluargaan kita tetap masih punya komunikasi. Nanti mungkin akan didesain Mas Bayu ya, ada WA group yang Kaspak itu nanti yang untuk forum itu, atau nanti kita bisa seperti ini Zoom atau apa monggo. Tapi prinsipnya kami akan tetap belajar bareng lah istilahnya dengan Bapak-Bapak Ibu Desapreneur sekalian. Termasuk nanti mungkin linkage Pak Yuli, mungkin nanti dengan Pak Ir kemarin kita ngobrol ada kemarin dari itu Pak Ir yang kemarin dari MUI DIY ya, itu peran saya ada. Jadi itu salah satunya mungkin seperti itu caranya, nanti ada semacam kayak mungkin apa-apa yang bisa disinkronkan ya. Jadi kita itu ada program namanya Protap, pinjaman produktif tanpa agunan dan biaya. Nah itu nanti barangkali ada
seperti itu yang bisa untuk menyambung ya. Tapi mungkin nanti dengan lain lembaga, tapi mungkin nanti masih personilnya dengan ada saya Pak Irianto gitu. Jadi nanti kita harapkan tetap silaturahimnya jalan terus Pak. Jadi nanti kalau kemarin Dinas mengatakan tahun 4 itu dilepas dan nanti katanya yang 5 itu ada evaluasi lagi seperti apa gitu. Dilepas tahun itu apakah kemudian seperti apa gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu Mas Juli, teman-teman. Iya, baik. Pak Ir, badai menyampaikan sesuatu, Pak Ir? Ya, mungkin saya kebetulan sebagai pendamping di Mulia Dadi, mungkin ini saja mungkin Mas Juli seperti saya sampaikan kemarin. Itu tolong dari pihak desainer nanti koordinasi dengan di sana mengundang kita. Karena kita biasanya seperti itu Mas Juli. Jadi prosesnya karena yang bersangkutan dari desainer untuk bekerja untuk kepengen kumpul bareng dengan pihak kelurahan, monggo masih koordinasi dengan pihak kelurahan nanti undang kita. Karena ini juga sudah saya lakukan di beberapa desa benar lain. Jadi memang kebetulan yang lain juga malah ini sih biasanya malah aktif undang terus. Monggo Mas Yudi nanti bisa, kita tidak masalah mau kapan, yang penting dikoordinasikan kapan kita bisa ketemu bareng. Membicarakan masalah-masalah yang mungkin bisa untuk jalan biar bersama-sama itu jalan bersama-sama. Mungkin itu Mas Yudi. Matur nuwun Pak Ir, dan tadi juga kebetulan karena memang setelah pelatihan nanti ada pendampingan juga Pak Ir. Jadi termasuk ini fasilitas untuk diskusi dengan keluarga ini juga nanti bisa dimasukkan juga jika memang itu di request untuk menjadi salah satu bagian dari pendampingan setelah pelatihan. Jadi, matur nuwun sangat tambahnya Pak Ir, dan masih ada 6 menit lagi Bapak Ibu. Apakah masih ada? Oh, tadi saya sudah buka sesi terakhir ya. Baik. Ya, sepertinya cukup ya. Kalau tidak ada lagi, saya akan sampaikan beberapa poin-poin yang tadi sudah kita diskusikan. Yang pertama tadi tiap desa sudah menyampaikan perkembangan masing-masing, dinamikanya berbeda-beda. Ada yang secara rutin sudah ada pertemuan, ada yang juga sudah berkoordinasi juga dengan pihak desa, mendapatkan fasilitas baik tempat peralatan, ya. Kemudian juga ada yang juga sudah mendapatkan pelatihan tentang membatik tadi untuk mempunyai ciri khas dari desa setempat. Nggih. Ada yang juga sudah mulai ada order dari online, nggih. Dan masing-masing ini akan yang tadi disampaikan itu akan kami rekap nanti, kami catat sebagai masukan kami. Kemudian kami juga sudah mendiskusikan tentang tema-tema yang akan disampaikan di pelatihan maupun pendampingannya, dan tentu berdasarkan pertemuan malam hari ini nanti akan kita matangkan lagi, dan tentu kita akan terus berkoordinasi dengan Bapak Ibu dan rekan-rekan dari tiap desa yang tahap maju ini, sehingga betul-betul yang tahun terakhir ini, walaupun tadi Pak Duri menyampaikan akan dievaluasi lagi oleh dinas setelah di tahun keempatnya, harapannya tentu bisa lebih optimal, bisa yang tadinya belum bergerak juga sudah bergerak, dan harapannya bisa memberikan manfaat yang optimal seperti filosofi lidi itu yang disampaikan Pak Dudi ya saat memaparkan filosofi Kaspak. Kalau satu lidi yang nggak kuat, kalau diikat jadi satu itu harapannya lebih kuat. Hanya memang ego personal ini yang memang perlu dikondisikan ya, dan ya walaupun tentu kami memahami juga bahwa masing-masing punya kesibukan, masing-masing punya unit penak dewean daripada bareng-bareng, dan ini PR bersama memang seperti yang tadi Bu Atik sampaikan, karena yo raketan sidik senajan order ini belum sebanyak yang saya dapatkan ketika saya usaha sendiri, tapi paling tidak wis ono efeknya, sudah mulai dikenal gitu ya, dengan saya ikut ternyata ada manfaatnya. Apalagi Bapak Ibu yang memang juga sudah mendapatkan manfaat secara khusus dari keberadaan Desaprener ini. Ini PR yang perlu sama-sama kita diskusikan, kemudian kita wujudkan dalam bentuk perencanaan dan eksekusi yang nyata, sehingga keberadaan Desaprener bisa memberikan manfaat bagi anggotanya, bagi masyarakat, dan juga bagi para UKM di wilayah-wilayah yang lainnya.
Mangatan dari saya untuk malam hari ini, sepindah malih matur nuwun sangat atas kehadiran Bapak Ibu semua, baik Bapak Ibu dari desa-desa yang kita undang, dari Mulyodadi, dari Sendang Agung, dari Ngalang, Bangunjiwo maupun Gilang Harjo, Bapak Ibu pendamping, dan dari pendamping dari tim Kaspak yang sudah kersuarawuh. Terima kasih, semoga malam hari ini bermanfaat, penuh berkah, dan menjadi satu awalan yang baik ke depan untuk kita memperbaiki yang masih perlu diperbaiki, menambahkan yang perlu ditambahkan, mengurangi yang perlu dikurangi, menghilangkan yang perlu dihilangkan. Matur nuwun, itu dari saya, Pak Dudi. Sebelum saya tutup, apakah ada tambahan? Mboten, Mas. Sampun, nggih. Baik, matur nuwun sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga juga kehadiran Bapak Ibu semua dengan niat yang baik mendapatkan satu balasan kebaikan pula. Minimal kita bergabung dengan orang-orang yang insya Allah punya tujuan yang sama-sama baik, sehingga bisa memberikan hasil akhir yang baik pula bagi kita semua. Mangatan, mohon maaf kalau ada kesalahan dalam memfasilitasi acara ini. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.